Hai guys, kembali lagi bersama Solavide Review. By the way, apa kabar kalian semua? Saya doakan baik selalu. Pada kesempatan kali ini, Solavide akan mereview sekaligus membahas sebuah film berjudul When I Get Home, My Wife Always Pretends to Be Dead. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata, menceritakan tentang seorang pegawai bernama Jun yang hidup di Tokyo bersama istri keduanya yang mempunyai sifat aneh karena setiap hari selalu berpura-pura mati. Lalu seperti apa kisah mereka? Daripada penasaran, langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Solavide. Menurut Jun, jika sebuah pernikahan bisa bertahan lebih dari 3 tahun dan pasangan itu masih bahagia, maka mereka memang diciptakan untuk selalu bersama hingga ajal memisahkan. Karena pernikahan Jun yang pertama berakhir hanya dalam 3 tahun. Jadi, sebelum menikahi Chie, mereka membuat kesepakatan pernikahan kontrak selama 3 tahun. Jika mereka masih bahagia, maka kontrak akan diperbarui. Sebaliknya, jika dalam 3 tahun ini mereka tidak cocok lagi, maka mereka boleh meninggalkan pasangan mereka kapanpun mereka mau. Jun semakin gelisah saat masa kontrak pernikahan mereka semakin dekat dan hampir habis, karena dia tak tahu apakah selama ini Chie bahagia. Jun terus memikirkan hal ini sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, dia membunyikan bel, tapi Chie tidak membuka pintunya. Jun merasa aneh karena biasanya Chie selalu menunggunya di depan pintu. Kemudian Jun mengambil kunci serepnya. Dan saat masuk ke dalam rumah, dia kaget setengah mati karena Chie sudah tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Jun semakin panik ketika Chie tidak bergerak sama sekali. Akhirnya Jun menangis karena dia teringat semua kenangan indah bersama Chie. Jun teringat saat mereka baru menikah. Chie pernah berkata bahwa kelak dia ingin mati duluan karena dia tidak ingin hidup tanpa Jun. Kemudian saat Jun hendak menelpon ambulans, tiba-tiba Chie memegang kakinya. Jun ngakak melihat wajah Jun yang pucat karena diprank. Kemudian Chie langsung mengajaknya makan malam. Chie belum bisa berhenti tertawa karena masih teringat wajah Jun yang pucat saat ketakutan. Mereka melewati malam itu dengan penuh canda dan tawa. Keesokan paginya, Chie ingin berciuman sebelum Jun berangkat kerja, tapi Jun menolak. Dia berkata kalau mereka bukan pengantin baru lagi. Namun, Chie langsung memeluk Jun seerat-eratnya. Karena menurut Chie, mereka tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Dan bisa jadi ini perpisahan mereka yang terakhir. Saat Jun membuang sampah, tetangganya kebetulan melihat pakaian yang berlumuran saus tomat, tapi dia mengira itu darah. Tetangganya curiga telah terjadi pembunuhan di apartemen Jun. Di kantor, Jun menceritakan prank yang dilakukan oleh Chie. Namun, rekan kerjanya yang bernama Sano justru ingin agar istrinya yang selama ini terlalu serius bisa seperti Chie yang dapat menghidupkan suasana. Jun bertanya dalam hati, mengapa Chie melakukan semua ini? Mungkinkah Chie sedang menguji cintanya agar Chie bisa memutuskan apakah hubungan mereka akan dilanjutkan atau dihentikan saat masa kontrak pernikahan mereka habis? Pada malam itu, Chie sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba dia mendapat SMS dari Jun, bahwa sebentar lagi Jun tiba di rumah. Chie langsung tersenyum nakal. Beberapa saat kemudian, Jun tiba di rumah. Dia melihat kepala Chie ada di dalam mulut aligator. Kemudian, Jun menyelamatkan Chie. Lalu, dia berterima kasih kepada Jun karena telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu, Chie mengajak Jun makan malam yang telah dia sediakan. Sejak saat itu, setiap hari Chie selalu berpura-pura mati. Semakin hari, Chie semakin kreatif dengan idenya. Suatu hari, Chie pura-pura harakiri, yaitu bunuh diri ala Jepang. Besoknya lagi, dia jadi seorang tentara yang tertembak dalam perang. Tapi yang paling membuat Jun terkesan ketika Chie pura-pura mati dengan panah yang menembus kepalanya. Jun memuji kreativitas Chie, namun semakin lama, Jun semakin terganggu dengan prank yang dilakukan oleh Chie. Apalagi masa kontrak pernikahan mereka hampir habis. Suatu hari, saat Jun membuang sampah yang penuh dengan peralatan prank, tetangganya menemukan sebuah pisau yang berlumuran darah. Mereka langsung geger dan panik. Namun, Jun menjelaskan bahwa itu saus tomat, bukan darah. Hari itu Jun kembali menceritakan masalah rumah tangganya kepada Sano. Kemudian Sano saran agar mengajak Chie ke rumah orang tuanya. Obrolan mereka semakin panjang hingga Jun menceritakan kenangan mereka. Jun pertama kali bertemu dengan Chie di kota Shizuoka. Waktu itu Jun ketinggalan bus. Chie merasa kasihan lalu mengajak Jun makan di restoran ayahnya. Chie adalah gadis yang cantik, tapi justru pembawaan Chie yang selalu ceria yang membuat Jun jatuh hati padanya. Ibu Chie meninggal ketika Chie masih berumur 5 tahun, tetapi Chie tidak pernah menunjukkan kesedihannya kepada orang. Setelah ngobrol panjang lebar, Chie mengatakan bahwa sudah lama dia ingin mencoba kue Mont Saint Clair di Tokyo. Kemudian Jun berjanji kapan-kapan akan mengajaknya ke sana.
Sano tersentuh mendengar kisah cinta mereka yang unik. Pada malam itu, saat pulang ke rumah, Jun melihat Chie menjadi seorang samurai yang mati dalam sebuah peperangan. Kemudian Jun ikut pura-pura menangisi kematiannya. Namun, Jun benar-benar menangis setelah melihat harga baju samurai yang Chie kenakan. Keesokan harinya, Jun mengeluh bahwa dia ingin agar Chie segera menghentikan pranknya. Saat pulang ke rumah, dia melihat Chie sedang diculik oleh alien. Kemudian Jun segera bertarung dengan aliennya untuk membebaskan Chie. Namun sayangnya Chie belum berhenti dengan pranknya, malah meminta Jun agar terlihat lebih natural saat akting. Besoknya, Chie menjadi vampir yang mati karena tertusuk kayu, namun bangkit lagi setelah ditolong Jun. Kemudian Jun membaca skenario yang tertulis bahwa dia akan tergigit vampir. Sebenarnya Jun sudah sangat capek dengan semua ini. Keesokan harinya, Chie menjadi Juliet. Seperti biasanya, Jun pura-pura menolong pujaan hatinya. Jun sangat terganggu dengan prank yang setiap hari dilakukan oleh Chie, hingga dia tidak bisa fokus di kantor. Jun sudah tidak tahan lagi, bahkan sekarang dia takut untuk pulang ke rumah. Sano prihatin dan mengusulkan untuk mengundang mereka makan malam bersama, agar Jun bisa menghindar dari prank Chie sekalipun hanya untuk sehari. Saat makan malam, istri Sano bertanya kenapa Chie bersedia menikahi Jun. Mereka pun flashback ke masa lalu saat berada di Tokyo. Hari itu, Jun mengajaknya ke toko kue kesukaan Chie yang sudah lama ingin dia kunjungi. Saat di jalan, Chie mengejar penjual wafer favoritnya, lalu Jun juga mengejarnya. Karena kuenya sisa sepotong, maka mereka membaginya. Chie memberi potongan yang lebih besar kepada Jun, tapi sebaliknya, Jun ingin memberi potongan yang lebih besar kepada Chie. Hal ini yang membuat Chie jatuh hati kepada Jun. Setelah makan malam, mereka pun pulang. Dalam perjalanan, mereka memandang bulan yang terlihat begitu indah. Suasananya berubah menjadi romantis sama seperti saat mereka masih pacaran. Suatu hari, Jun menemukan brosur lowongan pekerjaan. Jun ingin menawarkan pekerjaan itu kepada Chie agar dia sibuk dan tidak punya waktu lagi untuk membuat prank. Sesampainya di rumah, Chie menyambutnya dengan baju Cleopatra, sang ratu Mesir. Setelah itu, seperti biasa, Chie langsung mengajak Jun makan malam. Jun mengeluarkan brosur dan meminta Chie untuk menerima lowongan pekerjaannya. Awalnya, Chie ragu namun akhirnya dia setuju. Keesokan harinya, Chie mulai bekerja pada laundry dekat rumahnya. Namun kesibukannya tidak menghentikan Chie untuk melakukan pranknya. Malam itu, dia kembali pura-pura mati dibunuh oleh perampok. Akhirnya, Jun tidak tahan lagi. Jun mengatakan bahwa dia bosan melihat Chie selalu pura-pura mati. Keesokan harinya, Chie jalan-jalan bersama Yumiko. Ternyata istri Sano ini sudah 6 tahun menikah tapi belum juga mendapatkan momongan, sehingga hubungannya dengan Sano tidak harmonis. Chie kasihan dan berusaha menghibur Yumiko. Suatu hari, Jun membawa bunga dan kue kesukaan Chie. Namun saat tiba di rumah, kali ini Chie menjadi hantu yang bangkit dari kubur. Karena Jun meminta agar Chie berhenti pura-pura mati, jadi sekarang Chie memilih menjadi hantu. Chie memang pintar. Kemudian Chie berterima kasih dan memeluk Jun untuk oleh-olehnya. Pada akhir pekan, Chie kembali menjadi robot tapi Jun memaksanya untuk melepaskan topengnya. Di dalam topeng tersebut, Jun menemukan surat dari mantan istrinya. Tertulis bahwa istrinya ingin bertemu dengan Jun. Keesokan harinya, mereka mengundang Sano bersama istrinya makan malam. Yumiko tertarik dengan boneka buaya Chie. Sano pun baru tahu bahwa istrinya ternyata menyukai buaya. Keakraban terjalin di antara mereka. Namun semuanya berubah ketika Sano mengatakan bahwa seorang pria terkadang butuh waktu untuk menyendiri tanpa istrinya. Hal ini membuat Yumiko kesal dan terjadilah Perang Dunia Kedua. Chie mencoba mencarikan suasana. Dia berjanji akan memberikan boneka buaya kepada Yumiko jika bisa menang Pancho melawannya. Yumiko muncul sebagai pemenang. Wajar saja karena Yumiko atlet karate. Dengan senang hati dia membawa buaya itu. Sano dan Yumiko sudah menikah selama 6 tahun. Namun Sano tidak pernah tahu hal-hal yang Yumiko sukai. Keesokan harinya saat Jun pulang ke rumah, kali ini Chie menjadi penjelajah waktu yang datang dari tahun 2050. Jun berusaha sabar, kemudian dia pura-pura bertanya tentang masa depannya. Setelah itu, Jun bertanya kenapa Chie selalu membuat prank. Chie hanya diam dan tetap menghitung sisa hari yang akan mereka lalui bersama. Jun bersikeras agar Chie menjawab pertanyaannya, tapi Chie tetap diam. Beberapa hari kemudian, Yumiko mengatakan bahwa dia dan Sano akan bercerai. Dia berterima kasih karena berkat Chie, akhirnya mereka bisa berterus terang bahwa selama ini mereka sudah tidak cocok lagi. Di tempat lain, Jun dan Sano juga sedang membicarakan masalah ini. Sano merasa bahwa bercerai adalah keputusan terbaik karena Yumiko layak mendapatkan suami yang lebih perhatian. Lantas, Jun juga menceritakan masa lalunya, bahwa istrinya yang pertama dulu pernah menghilang selama 2 minggu. Dan begitu dia kembali, dia tiba-tiba ingin bercerai. Pada malam itu, Jun minum terlalu banyak hingga mabuk. Chie terpaksa menjemputnya. Keesokan harinya mereka mendapat kabar bahwa ayah Chie sedang di rumah sakit karena serangan jantung. Mereka segera menuju rumah sakit.
Chie sedih melihat ayahnya seperti itu. Chie tidak bisa menahan air matanya, lalu dia keluar untuk menangis. Saat Chie sedang di luar, ayahnya memberitahu Jun bahwa Chie selama ini tidak pernah menangis. Terakhir kali Chie menangis saat dia berumur 5 tahun, saat ibunya meninggal. Ayahnya mengatakan bahwa suatu malam Chie melihatnya sedang menangis di depan foto ibunya. Keesokan harinya saat ayahnya pulang ke rumah, Chie selalu bersembunyi. Awalnya ayahnya berpikir kalau Chie aneh, namun seiring waktu, akhirnya ayahnya sadar kalau Chie melakukan semua itu agar dia tidak selalu bersedih memikirkan istrinya. Jun baru menyadari bahwa hubungannya bersama Chie juga semakin intim semenjak Chie setiap hari berpura-pura mati. Ternyata prank yang Chie lakukan selama ini semata-mata untuk menghidupkan suasana dan menghibur Jun. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke tempat di mana dulu Jun melamar Chie. Kini Jun dan Chie makin saling mencintai. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Tokyo. Saat Chie pulang kerja, dia tersentak kaget melihat Jun tergeletak di lantai bersimbah darah. Chie panik, namun tiba-tiba Jun membuka matanya hingga Chie ketakutan. Kemudian Jun mengajak makan malam. Namun Chie masih cemberut karena membuat dia kaget setengah mati. Dan filmnya pun sudah berakhir.